Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita melanjutkan materi tentang physical sensor. Kita sampai di sensor yang berikutnya, yaitu terkait dengan photoelectric sensor. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan Anda mampu menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar photoelectric sensor, kemudian menjelaskan aplikasinya dalam dunia biomedis. Oke, jadi apa yang disebut dengan photoelectric sensor? Nah, di photoelectric sensor adalah sebuah device yang biasa digunakan untuk mendeteksi jarak atau keberadaan suatu objek atau ketidakberadaan suatu objek dengan menggunakan fenomena cahaya. Dalam hal ini adalah kita menggunakan sistem transmit dan receive. Jadi kita transmit cahaya untuk mendeteksi sesuatu. Kemudian kita juga punya receiver. Yang receiver itu digunakan untuk mendeteksi apakah hasil dari sinar yang ditransmit oleh transmitter tadi mengenai suatu objek untuk mendeteksi sesuatu. Oke, jadi itu prinsip dasar dari photoelectric sensor. Oke, jadi fotoresistor, elemen-elemen yang digunakan itu disebut dengan photoelectric element. Jadi bahan penyusun dari photoelectric sensor adalah photoelectric element. Nah, photoelectric element dapat mengubah sinyal-sinyal cahaya ke dalam electric signal. Sama seperti yang kemarin magnetoelectric element yang berusaha untuk mengubah sinyal-sinyal magnet menjadi sinyal-sinyal elektrik. Nah, dalam ini photoelectric element adalah mengubah sinyal-sinyal cahaya menjadi sinyal listrik menggunakan efek dari fotoelektrik. Oke. Nah, kemudian ada beberapa device yang merupakan atau bagian dari photoelectric sensor. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fotoresistor atau biasa disebut dengan LDR. Jadi kalau misalnya Anda sering mendengar apa itu yang disebut dengan LDR, Light Dependent Resistor, maka dia adalah fotoresistor. Atau dia menggunakan bahan kadmium sulfate. Jadi dia menggunakan bahan adalah kadmium sulfate atau CDS. Yang nilai resistansi dari bahan ini itu bisa naik, bisa berkurang atau bertambah atau meningkat nilai resistansinya jika terjadi perubahan intensitas cahaya. Jadi bahan resistansi dari kadmium sulfate ini akan sangat terpengaruh oleh intensitas cahaya yang diterimanya. Nah, fotoresistor ini bisa juga disebut dengan fotokonduktor. Nah, fotoresistor atau fotokonduktor ini biasanya dibuat merupakan bahan semikonduktor yang punya high resistansi yang tinggi. Jika ada suatu cahaya mengenai device tersebut pada frekuensi yang tinggi, maka foton-foton dari cahaya tersebut, karena cahaya itu kan terdiri dari foton ya, itu bisa diserap oleh bahan semikonduktor, material yang tadi. Kemudian itu akan memberikan energi yang cukup bagi elektron untuk berpindah dari valence band ke conduction band. Nah, akibatnya banyak elektron yang bebas di situ, atau yang disebut dengan yaitu partner dari hole. Jadi elektron-elektron bebas karena tadi dia mendapatkan energi yang cukup dari foton, sehingga elektron-elektron bebas ini mampu mengantarkan arus, atau dengan kata lain dia menurunkan nilai resistansi dari bahan tersebut, dari material tersebut.
Nah, secara struktur kita punya seperti ini. Ini adalah bahan semikonduktor yang kita maksud. Dia punya metal electrode metal electrode di sini. Kemudian kita ukur dengan menggunakan galvanometer. Kemudian kita kasih power supply dan substrate gelas di sini. Oke, tanpa adanya iluminasi, tanpa kita kasih cahaya, maka resistansinya sangat besar, sehingga arus yang bisa mengalir itu sangat kecil. Oke, atau disebut dengan dark current. Jadi dark current yang mengalir di antara dua elektroda ini, saya tulis dengan ID atau dark current, itu sangat kecil. Nah, kemudian saat bahan tersebut kita kasih intensitas cahaya yang tinggi pada wavelength tertentu, maka resistansi bahan material tersebut akan turun, sehingga arusnya arus yang mengalir di antara dua elektroda ini akan naik. Oke, sehingga untuk sebuah bahan fotoresistor, ketika dia punya dark resistance yang tinggi, atau semakin tinggi dark resistance-nya, maka resistansi cahayanya itu semakin rendah. Jadi dark resistance itu berkebalikan dengan resistansi cahaya ya. Nah, ketika dark resistance-nya tinggi, maka light resistance-nya akan rendah. Jadi dalam bahan itu ada dua resistansi terhadap gelap, cahaya gelap, sama resistansi terhadap cahaya terang. Nah, ketika suatu bahan dia punya dark resistance yang tinggi, maka dikatakan bahan tersebut itu punya nilai sensitivitas yang tinggi. Karena apa? Karena ketika ada cahaya yang ada perubahan intensitas cahaya kecil, maka dark resistance-nya kan semakin turun ya, resistansinya semakin kecil. Ketika kita exposure bahan tersebut dengan intensitas cahaya yang tinggi, maka nilai konduktivitas dari bahan tersebut juga akan naik. Maka dia lebih sensitif dibandingkan dengan bahan yang dark resistance-nya rendah. Jadi ketika punya dark resistance yang tinggi, dengan kata lain dia punya light resistance yang rendah. Oke, akan tetapi bahan ini punya sensitivitas yang tinggi. Oke, nah kita lihat ini adalah strukturnya. Yang A itu adalah struktur dari fotoresistor tadi, kemudian yang B itu ada elektrodanya yang dihubungkan dari metal elektroda satu ke elektroda yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wiring diagramnya. Jadi di sini ini adalah galvanometernya, ini line resistance, jadi karena ada kawat jadi ada line resistance ya, ada arus yang terukur. Kemudian di sini adalah bahan fotoresistornya. Oke, maka ada beberapa hal penting terkait ini. Yang pertama terkait fotoresistor, yang pertama adalah dark resistance. Jadi dark resistance adalah nilai resistansi tanpa pengaruh dari cahaya. Jadi ini adalah tanpa pengaruh dari cahaya. Jadi nilai resistansi tanpa terpengaruh oleh cahaya. Sementara bright resistance ini adalah resistansi ya. Ini kalau ini adalah resistansi dengan pengaruh cahaya. Kemudian ada karakteristik yang lain seperti volt ampere karakteristik. Jadi ada hubungan antara volt, tegangan, dan arus terhadap ini resistansi dari fotoresistor. Kemudian illumination karakteristik adalah hubungan antara photocurrent, ini adalah
adalah hubungan antara photocurrent I. Jadi photocurrent itu arus yang muncul karena tadi ada pengaruh cahaya dan illumination intensity. Jadi illumination sensitivity. Oke, kemudian spektrum karakteristik adalah hubungan antara fotoresistor, fotosensitivity dari fotoresistor terhadap, ini adalah hubungan antara fotosensitivity terhadap wavelength. Jadi setiap bahan dia punya atau berbeda, material yang berbeda, dia punya respon terhadap spektrum yang berbeda-beda. Oke. Nah, bahkan material yang sama, dia juga punya kadang-kadang punya perbedaan fotosensitivitas cahaya yang berbeda-beda tergantung dari perubahan wavelength-nya. Jadi kalau kita ubah wavelength-nya, perubahan wavelength yang mengenai suatu material, maka sensitivitasnya juga mungkin akan berubah-berubah. Maka disebut dengan spektrum karakteristik. Kemudian temperatur karakteristik adalah ketika kita berikan berikan foton, berikan cahaya ke si fotoresistor, maka ada terjadi perubahan temperatur. Oke, jadi itu adalah temperatur karakteristik dari fotoresistor. Kemudian selain fotoresistor, kita kenal dengan bahan yang berikutnya adalah fotodiode dan transistor. Nah, fotodiode adalah tipe fotodetektor yang bisa mengubah cahaya baik itu menjadi arus atau tegangan tergantung dari mode operasinya. Jadi foto itu adalah fotodioda. Maka struktur fotodioda seperti ini, kita punya dua bahan dioda, N-type sama P-type yang dihubungkan dengan satu junction, kemudian kita exposure dia dengan cahaya. Tanpa adanya iluminasi, maka besarnya depletion region akan sangat besar. Oke, jadi tanpa iluminasi, maka dia akan sangat besar depletion region di sini. Ketika kita exposure suatu cahaya, maka banyak elektron-elektron yang mempunyai tambahan energi sehingga dia bisa menjadi elektron bebas. Nah, perubahan elektron menjadi elektron bebas ini secara tidak langsung dia seperti mengubah energi Fermi dari fotodiode ini. Nah, energi Ferminya berubah, maka depletion region akan berubah sehingga arus bisa mengalir di antara dua tipe dioda tersebut ketika kita exposure dia dengan cahaya. Nah, atau dengan kata lain, tanpa cahaya, maka dioda dia cut off. Sementara dengan cahaya, ketika kita kasih exposure cahaya, maka diodanya akan on. Oke, ini adalah struktur dan simbol dari fotodioda. Kemudian ini adalah kalau fotodiode, kalau ini adalah fotosensitif transistor. Bedanya adalah kalau tadi dia hanya terdiri dari dua bahan semikonduktor, N-type sama P-type. Kalau fotosensitif transistor terdiri dari 3 bahan. Ada terdiri dari 2 junction ya, NP sama PN. Nah, saat ini yang C disebut dengan collecting. C ini adalah collecting electrode. C ini adalah collecting electrode. Saat si collecting electrode ini kita hubungkan dengan tegangan yang tinggi, jadi ini dihubungkan dengan tegangan yang tinggi misalnya. N ya. Kita hubungkan dia dengan tegangan yang tinggi. Misalnya kita hubungkan dia dengan tegangan yang tinggi terhadap E di sini adalah emitting electrode.
emitting electrode. Oke. Dan si base itu tidak dihubungkan kemana-mana. Nah, collecting electrode ini akan punya inverse bias potensial karena tadi dihubungkan dengan tegangan yang lebih tinggi. Nah saat kita punya cahaya yang cukup, ini kebalik, ini positif negatif. Nah, maka si collecting electrode ini akan dihubungkan secara reverse kan. N-type dihubungkan dengan elektroda dengan terminal positif. Nah, ketika kita kasih cahaya di fotosensitif transistor tersebut, maka elektron hole pair-nya, elektron dan hole akan berpasangan, atau akan muncul elektron hole pair-nya. Nah, elektron yang muncul karena ada foton yang mengenai bahan tersebut itu akan meningkatkan potensial di antara base elektroda dan si emitting elektroda. Jadi kalau misalnya kita kasih foton, maka akan muncul pasangan elektron hole di antara N-type sama P-type. Di bagian sini akan muncul pasangan elektron sama hole. Nah, ini akan meningkatkan elektrik potensial elektronik antara base di P dan si emitting elektroda N. Sehingga semakin besar intensitas cahaya yang diterima oleh bahan ini, maka semakin tinggi perbedaan potensial di antara base dan emitting elektroda, sehingga arus bisa mengalir dari collecting elektroda ke emitting elektroda. Oke, ini adalah rangkaian gantinya ditunjukkan oleh gambar yang B. Kita exposure antara A dan B, maka akan muncul elektrik potensial yang tinggi di antara base dengan emitting elektroda, sehingga arus bisa mengalir, sehingga kita bisa ukur berapa nilai arus yang mengalir tergantung dari seberapa besar cahaya yang mengenai si fotosensitif transistor ini. Nah, secara umum karakteristiknya ada disebut dengan spektrum karakteristik. Jadi tadi perbedaan material akan menyebabkan terjadinya perbedaan wavelength, sensitivitas dari si fotosensitif transistor tersebut. Kemudian volt karakteristik adalah saat kita berikan iluminasi, maka ada perbedaan tadi tegangan dan arus yang mengalir. Maka volt karakteristik memberikan hubungan antara cahaya yang diterima oleh si fotosensitif transistor terhadap besarnya arus yang mengalir. Kemudian temperatur karakteristik adalah perbedaan antara tadi dark current, jadi perbedaan antara dark current light current dan temperatur. Oke. Jadi ketika terjadi perubahan cahaya tadi kan terjadi perubahan arus yang mengalir ya, karena perubahan cahaya maka disebut dengan light current. Light current-nya berubah, maka ada perubahan temperatur, meskipun sebenarnya tidak terlalu besar perubahan temperatur di fotosensitif dioda ini. Oke. Saya rasa untuk bagian pertama dari photoelectric sensor sampai ini kita udah belajar dua bahan sensor. Yang pertama adalah photodiode. Jadi photodiode itu merupakan pasangan dari dioda yang
karakteristik dari arus yang mengalir di dioda tersebut ditentukan oleh besarnya cahaya yang diterima di sana. Kemudian yang kedua adalah photosensitive transistor, yang dia merupakan dua pasangan diode NPN, dan perubahan arus yang mengalir di antara collecting elektroda sama emitting elektroda juga ditentukan oleh exposure dari cahaya yang diterima. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.